Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kaidah Tehuwayo, jurusan Hukum Pidana Islam semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Pak Nur Salam MPD selaku pengampuh mata kuliah kewirausahaan. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini berjudul menjadi pemimpin yang visioner. Pertama-tama, kita perlu ketahui dan memahami makna kepemimpinan yang visioner dan ciri-cirinya. Visioner adalah salah satu sikap dan kepribadian yang bisa dijadikan acuan bagi seorang pemimpin. Secara sederhana, visioner adalah kemampuan memanfaatkan peluang ke depan. Pemimpin memang sosok yang selalu menjadi sorotan banyak orang. Jika seorang pemimpin memiliki citra yang baik, maka bawahannya akan cenderung mengikutinya. Sebagai seorang pemimpin yang mengepalai sebuah organisasi, lembaga atau sebuah bisnis, sudah sewajarnya harus memiliki sebuah pandangan yang visioner. Dengan demikian, ia diharapkan mampu membuat keputusan yang tepat demi menjadikan organisasi lebih baik ke depannya. Kemudian apa sih visioner itu? Istilah visioner merujuk pada gaya kepemimpinan yang melihat visi ke depan dan mengambil langkah atau misi untuk mewujudkannya. Kepemimpinan visioner artinya kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialkan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi lainnya. Orang dengan gaya kepemimpinan ini akan selalu melihat apa saja potensi perusahaan atau organisasi yang tidak dilihat oleh orang lain. Setelah melihat potensi, ia akan menciptakan ide-ide yang kemungkinan perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor. Dari hal-hal tersebut, ia diyakini dapat meraih cita-cita organisasi di masa depan. Namun tentu saja cita-cita tersebut bisa dicapai melalui dukungan dan komitmen dari semua anggota organisasi. Cara untuk menjadi seorang pemimpin yang visioner. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, kita mampu menyusun strategi untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan dari organisasi yang kita jalankan. Tidak hanya itu, seorang pemimpin yang visioner juga harus memiliki semangat yang membuat dirinya bisa meyakinkan dunia bahwa apa yang direncanakannya dapat terwujud. Namun nyatanya seorang pemimpin tidak langsung memiliki keunggulan ini. Pada praktiknya akan membutuhkan proses yang bisa dipelajari dan dilatih. Jadi jika berpikir bahwa kita bukanlah seorang yang visioner, maka inilah saatnya untuk belajar menjadi pemimpin dengan kelebihan-kelebihan semacam ini. Lalu bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang visioner? Ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang visioner. Yang pertama, kita harus pintar menjalin hubungan baik. Langkah pertama untuk menjadi pemimpin yang visioner adalah dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Sebelum orang-orang mengenal bisnis kita, tentunya kita harus membuat mereka mempercayai kita. Setelah mendapatkan kepercayaan, kita dapat menggali lebih dalam apa sebenarnya yang orang-orang butuhkan dan apa yang membuat hidup mereka lebih mudah. Kemudian yang kedua, bisa membangun sebuah nilai. Seorang pemimpin yang visioner harus bisa meyakinkan orang-orang yang akan berbisnis dengan kita bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Cara untuk membentuk nilai adalah dengan mengetahui apa yang pelanggan inginkan. Yang ketiga, bisa mengatasi hambatan dalam bisnis. Selanjutnya, seorang pemimpin yang visioner harus bisa mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dalam sebuah bisnis, kita akan membantu pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Masalahnya, dalam memulai bisnis, kita harus berbagi ide dengan orang-orang agar membuat mereka lebih mudah untuk setuju dan menerima penawaran kita. Yang keempat, mampu berpikir dinamis. Seorang pemimpin yang visioner tidak akan meninggalkan diskusi sebelum semua hal jelas. Setelah mencapai sebuah persetujuan, kita harus mengetahui dengan jelas langkah apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Apa yang kita sampaikan harus jelas dan kita harus
mampu bertahan dengan nilai-nilai yang kita tawarkan. Yang kelima, mampu melakukan manajemen resiko. Lantaran telah memikirkan segala sesuatunya dengan matang, maka seorang dengan kepemimpinan visioner biasanya mampu melakukan manajemen resiko. Manajemen risiko atau risk management adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat kita terima. Manajemen risiko diperlukan untuk meminimalkan risiko perusahaan mengalami kerugian. Kemudian, ciri-ciri seseorang dengan sosok yang visioner. Seseorang pemimpin yang visioner harus mampu menciptakan visi dan tujuannya yang jelas, berkenaan dengan pemahaman meraih peluang di masa depan. Selain itu, pemimpin harus mahir dalam merealisasikan berbagai upaya, meningkatkan mutu dan kualitas yang lebih terarah. Seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan biasanya cenderung berpikir kreatif untuk kebaikan bisnis yang dipimpin. Apakah kita sudah menjadi seseorang yang visioner? Berikut beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu mampu merumuskan dan menjual visi serta mengelola organisasi secara profesional. Yang kedua, mendapatkan respek dan kepercayaan dari anggota kelompok untuk merealisasikan perencanaan. Dan yang ketiga, memiliki integritas, kompetensi, konsistensi, dan loyal, serta terbuka. Yang keempat, mampu mengarahkan ego dan kepentingan individu serta kelompok demi merealisasikan visi organisasi. Dan yang terakhir, memiliki human skill, terutama dalam usaha untuk memecahkan konflik antar anggota, serta memiliki kemampuan menyampaikan maksud secara terstruktur dan masuk akal. Nah, itulah ciri-ciri jika kita telah menjadi seseorang yang visioner. Apakah hal itu sudah ada dalam diri teman-teman? Seperti apakah gaya kepemimpinan yang telah diimplementasikan dalam organisasi dan bisnis pribadi kita? Itulah yang nantinya akan menentukan nasib dan masa depan bisnis yang telah kita mulai atau organisasi yang telah kita pimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.